Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi kami di sini akan mempresentasikan pada modul 15 yaitu IP Static Routing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Eza Prastio, dan juga Eduardo dan Ferry Sanjaya. Yang pertama akan saya jelaskan di sini yaitu pada poin 15.0.2. What will I learn to do in this module? Yaitu apa yang akan saya pelajari pada modul ini. Modul ini memiliki titel IP Static Routing dengan tujuan atau objektif modul yaitu mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6. Di sini yaitu yang pertama topik titelnya Static Routes dengan tujuan menjelaskan sintaks perintah untuk rute statis. Yang kedua, Configure IP Static Routes mengkonfigurasikan rute statis IP dengan tujuan untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6. Berikutnya, konfigur IP default static. Mengkonfigurasi rute IP default static dengan tujuan yang sama, yaitu mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 default rute statis. Yang keempat, konfigur floating static routes, yaitu mengkonfigurasi rute statis floating dengan tujuan mengkonfigurasi rute statis float untuk menyediakan backup atau koneksi cadangan. Yang terakhir, configure static host routes, yaitu mengkonfigurasi rute host statis dengan tujuan mengkonfigurasi rute host lain, mengkonfigurasi rute host statis IPv4 dan IPv6 yang mengarahkan lalu lintas ke host tertentu. Di sini pada poin 15.1 yaitu static routes. Yang pertama, types of static routes. Static routes are commonly implemented on a network. This is true even when there is a dynamic routing protocol configured. For instance, an organization could configure a default static route to the service provider and advertise this route to the other corporate routers using the dynamic routing protocol. Yaitu di sini adalah jenis rute statik atau jenis rute statis. Rute statis biasanya diterapkan pada suatu jaringan. Hal ini berlaku bahkan jika ada protokol routing dinamis yang dikonfigurasi. Misalnya, suatu organisasi dapat mengkonfigurasi rute statis suatu organisasi dapat mengkonfigurasi rute statis default ke penyedia layanan dan mengiklankan rute ini ke router perusahaan lain menggunakan protokol routing dinamis. Rute statis dapat dikonfigurasi untuk IPv4 dan IPv6. Kedua protokol mendukung jenis rute statis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rute statis standar, rute statis default, rute statis float, dan ringkasan rute statis. Rute statis dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global IP route
dan IPv6 route. Berikutnya pada poin 15.1.2 yaitu next hop option atau opsi hop berikutnya atau gateway berikutnya. Saat mengkonfigurasi rute statis, hop atau gateway berikutnya dapat diidentifikasi berdasarkan alamat IP antarmuka atau keduanya. Cara menentukan tujuan dan menciptakan salah satu dari 3 jenis rute statis sebagai berikut. Yang pertama, rute hop berikutnya atau gateway berikutnya, yaitu hanya alamat IP hop berikutnya yang ditentukan. Yang kedua, directly connected static route, rute statis yang terhubung langsung, yaitu hanya antar muka keluar router yang ditentukan. Yang ketiga, fully specified static route, rute statis yang ditentukan sepenuhnya. Alamat IP hop berikutnya dan antarmuka keluar ditentukan. Berikutnya pada 15.1.3 yaitu IPv4 static route command atau perintah rute statis IPv4. Rute statis IPv4 dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global sebagai berikut. Yang pertama, IP route, lalu dilanjutkan dengan network address. Berikutnya dilanjutkan dengan subnet mask, dan yang terakhir IP address exit interface, IP address distance. Berikut adalah penjelasannya. Maksud dari network address adalah mengidentifikasi alamat jaringan IPv4 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke tabel perutuan. Dan perintah subnet mask itu artinya mengidentifikasi subnet mask jaringan jarak jauh. Dan juga subnet mask dapat dimodifikasi untuk meringkas sekelompok jaringan dan membuat ringkasan rute statis. Dan perintah IP address di sini gunanya untuk mengidentifikasi alamat IPv4 router hop berikutnya atau gateway berikutnya. Biasanya digunakan dengan jaringan siaran atau broadcast, misalnya Ethernet. Lalu gunanya berikutnya adalah untuk dapat membuat rute statis rekursif di mana router melakukan pencarian tambahan untuk menentukan atau menemukan antarmuka keluar. Dan perintah exit interface ini yaitu mengidentifikasi antarmuka keluar untuk meneruskan paket dan juga membuat rute statis yang terhubung langsung. Biasanya digunakan dalam konfigurasi ke titik-titik. Berikutnya adalah interface yang keluar atau exit interface IP address, yaitu membuat rute statis yang ditentukan sepenuhnya karena menentukan antarmuka keluar dan alamat IPv4 ke hop berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah distance atau jarak. Ini gunanya yaitu perintah opsional yang dapat digunakan untuk menentukan nilai jarak administratif antara 1 dan 255. Biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi rute statis floating dengan menetapkan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute yang dipelajari atau diterapkan secara dinamis. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Oke, baik. Terima kasih Eja Prasetyo. Selanjutnya saya akan ke 15.2.5.
Nah, di sini ada IPv4 fully specific static route. In a fully specific static route, both the exit interface and the next hop IP address are specific. This form of static route is used when the exit is interface is a multi-access interface and is necessary to explicitly identify the next hop. The next hop must be directly connected to the specific exit interface. Maksudnya adalah rute statis IPv4 yang ditentukan sepenuhnya. Dalam rute statis yang ditentukan sepenuhnya, baik antar muka keluar maupun alamat IP hub berikutnya ditentukan. Bentuk rute statis ini digunakan saat antar muka keluar merupakan antar muka multi akses dan perlu mengidentifikasi hub berikutnya secara eksplisit. Hub berikutnya terus terhubung langsung ke antar muka keluar yang ditentukan. Penggunaan antarmuka keluar bersifat opsional namun perlu menggunakan alamat hub berikutnya. Di bawah ini adalah contoh gambar topologinya. Selanjutnya di bawahnya, di bawah topologi ya, ada the difference between a Ethernet multi-access network and a point-to-point serial network is that a point-to-point serial network has only one other device on that network, the router at the other end of the link. With Ethernet network, there might be many different devices sharing the same multi-access network, include host and even multi routers. Maksudnya adalah perbedaan antara jaringan multi-akses Ethernet dan jaringan serial titik ke titik adalah bahwa jaringan serial titik ke titik hanya memiliki satu perangkat lain di jaringan tersebut, yaitu di router di ujung lain tautan. Dengan jaringan Ethernet mungkin ada banyak perangkat yang berbeda yang berbagi jaringan multi-akses yang sama, termasuk host dan bahkan beberapa router. Nah, ini di bawah ini konfigurasi ini itu untuk meneruskan paket R2 antar muka keluar dari gigabit internet 010/0/1 dan alamat IPv4 hub berikutnya ke 172.16.2.2. Oke, bawahnya aja. Nah, yang kuning yang di atasnya itu, yang atas sedikit ya. Nah, ini saat meneruskan paket R2 antar muka keluar dari gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, itu tadi ke 16 172.16.2.2. Oke, selanjutnya ada di 15.2.7. Ada ini 15.2.7 ini verify a static route along with show IP route, show IPv6 route, ping and tracer route. Other useful comments to verify static routes include the following. Show IP route static, show IP route network, show running config. Maksudnya adalah verifikasi rute statis. Bersamaan dengan show IP route, show IPv6 route, ping dan tracer route, perintah ini berguna untuk memverifikasi rute statis meliputi yang di bawah ini. Yang pertama itu dari tampilan rute IP statis, yang kedua tampilan rute jaringan IP, yang ketiga tampilan running config-nya. Selanjutnya bawahnya aja. Nah, di bawah ini ada display only IPv4 static route. Maksudnya adalah tampilan rute statis IPv4. Nah, output di bawah ini itu menampilkan rute statis IPv4 dalam tabel routing. Selanjutnya di sebelahnya ada
Sebelahnya itu untuk, oh ya sama. Lanjutnya aja. Di 15.3.1, the default static root. This topic show you how to configure a default root for IPv4 and IPv6. It also explains the situation in which a default root is a good choice. A default root is a static root that meshes all packet install of router storing router for all of the network in the internet. Maksudnya adalah rute statis default. Topik ini menunjukkan cara mengkonfigurasi rute untuk IPv4 dan IPv6. Topik ini juga menjelaskan situasi di mana rute default merupakan pilihan yang baik. Rute default adalah rute statis yang cocok untuk semua paket. Router menyampaikan rute untuk semua jaringan di internet. Routers commonly use a default router that either configured locally or learned from another router. Maksudnya, router biasanya menggunakan rute default yang dikonfigurasi secara lokal atau dipelajari dari router lain menggunakan protokol routing dinamis. Rute default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antara rute default dan alamat IP tujuan. Rute default digunakan ketika tidak ada rute lain dalam tabel routing yang cocok dengan alamat IP tujuan. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Baik, terima kasih pada Saudara Ferry. Selanjutnya pada 15.41 di sini ada floating static rotor atau rute statik mengambang. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi router statik mengambang IPv6 dan IPv4 dan kapan menggunakannya. Nah, jenis router ini adalah rute statik mengambang. Nah, rute statik mengambang ini adalah rute statik yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ke rute statik yang dinamis atau utama. Nah, jika terjadi kegagalan, router statik ini akan mengambang hanya digunakan untuk saat rute utama tidak tersedia. Untuk mencapai hal tersebut, rute statik mengambang dikonfigurasi dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute utama. Nah, jarak ini menunjukkan kendala suatu rute jika terdapat beberapa jalur tujuan yang tidak tersedia. Nah, maka router akan memilih jalur dengan administrasi terendah ataupun terdekat. Nah, pada gambar router cadangan biasanya meneruskan semua lintas ke router HQ melalui tautan WAN privat. Dalam contoh di bawah ini, router bertukar informasi ke router menggunakan EIGRP atau route statik mengambang dengan jarak administratif 91 atau lebih tinggi dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai rute cadangan. Nah, jika tautan WAN privat gagal, maka rute EIGRP menghilang dari tabel perutaan. Nah, router memiliki rute statik mengambang sebagai jalur terbaik untuk mencapai LAN atau HQ, seperti pada gambar.
Nah, jika pada eh, 15.4.2 itu ada configure IPv4 and IPv6 floating state router atau konfigurasi rute statik mengambang pada IPv4 dan IPv6. Nah, rute statik IP mengambang dikonfigurasi dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak administratif. Jika ada jarak administratif dan yang dikonfigurasi, nilai default akan digunakan. Nah, pada topologi gambar dan perintah IP root dan IP4, IPv6 root yang dikeluarkan pada R1, dalam skenario ini rute default yang dipilih dari R1 adalah ke R2. Koneksi ke R3 harus digunakan untuk pencadangan saja. Nah, untuk konfigurasi ada pada di bawah gambar. Nah, untuk R1 dikonfigurasi dengan root static default IPv4 dan IPv6 yang menuju ke router 2. Nah, karena tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasi, nilai default atau satu yang digunakan untuk router static ini. Router 1 juga dikonfigurasi dengan root default static mengambang IPv4 dan IPv6 yang menuju ke router 3 dengan jarak administratif 5. Nah, setelah itu ada untuk output show IP root dan show IPv6 root memverifikasi bahwa rute default ke router 2 telah terinstall di tabel routing. Nah, untuk perintah bahwa root static IPv4 ke router 3 tidak ada di tabel routing. Nah, jika ingin melihatnya, gunakan perintah show IP run untuk memverifikasi bahwa root static mengambang adalah dalam konfigurasi. Misalnya output perintah berikut memverifikasi bahwa kedua rute default static IPv6 ada dalam konfigurasi yang sedang berjalan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Rekan saya Eja Prasetyo. Baik, sekian presentasi dari kami tentang modul 15 ini, yaitu IP static routing. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.